Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tia Srika Amalia, NIM 2222111095. Saya merupakan salah satu dari mahasiswa program studi profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Jember. Di sini saya akan mempresentasikan tentang resum kuliah tamu 2 dari mata kuliah Farmasi Industri. Mata kuliah farmasi industri ini diampu oleh Bapak Dr. Apoteker Yudi Wijaksono, SSI, MSI. Nah, untuk yang pertama yaitu tentang kriteria penerimaan disolusi, di mana pada kriteria penerimaan disolusi ini terdapat 2 poin. Poin yang pertama yaitu kriteria penerimaan disolusi ini dinyatakan sebagai VIEW atau VIEW ini sebagai presentase bobot bahan aktif terlarut terhadap bobot label. Di mana pada kriteria penerimaan disolusi ini nilai Q umumnya dalam rentang 75% sampai 80%. Di mana rentang ini sudah terdapat pada buku yang sudah ditetapkan yang umumnya ada dalam rentang 75 sampai 80%. Untuk yang selanjutnya yaitu kriteria penerimaan, di mana kriteria penerimaan ini atau IR terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sampel 1. Sampel ini itu jumlah sampelnya itu sebanyak 6 dan tiap unitnya itu lebih besar dari nilai Q plus 5%. Nah, untuk yang sampel kedua itu adalah jumlah sampelnya itu sebanyak 6 plus 6 dan rata-rata itu sebanyak 12 unit sebanyak 12 unit tablet atau sampel 1 ditambah sampel 2 sehingga lebih besar dari Q-nya dan tidak ada unit kurang dari Q dikurangi 15%. Untuk yang ketiga, kriteria penerimaan IR yang ketiga yaitu sampel 3, di mana sampel ini itu jumlah sampelnya 6 plus 6 plus 12 dan rata-rata sampelnya itu sebanyak 24 unit, di mana 24 unit itu tertera pada sampel 1 ditambah sampel 2 ditambah sampel 2 yang lebih besar dari Q-nya dan tidak lebih dari 2 unit, sehingga kurang dari Q dikurangi 15% dan tidak ada unit atau yang tidak ada unit itu sebesar kurang dari Q dikurangi 15%. Nah, untuk selanjutnya yaitu transfer metode analisis, di mana pada transfer metode analisis ini ada 4. Yang pertama itu comparative testing, yang kedua konkalidasi, yang ketiga revalidasi, dan yang terakhir transfer fiber. Di mana pada metode analisis comparative testing itu metode comparative testing itu metode yang paling sering digunakan. Kenapa kok yang sering digunakan? Karena metode ini itu untuk metode yang telah tervalidasi, sehingga untuk sampelnya itu sudah homogen dan sudah dianalisis oleh SU dan RU. Untuk yang selanjutnya, yang kedua yaitu metode analisis berupa kovalidasi, di mana kovalidasi ini itu RU sama SU-nya itu dilakukan validasi yang bersamaan, sehingga pada metode analisis kovalidasi ini itu metodenya belum tervalidasi. Beda yang pertama itu metodenya itu sudah tervalidasi seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu revalidasi. Untuk revalidasi sendiri itu RU-nya itu mengulang validasi, sehingga tidak bisa menjamin gitu loh, itu ekuivalensinya itu hasil SU dan RU-nya itu sudah sudah apa ya sudah sesuai dengan metode revalidasi apa enggak. Yang terakhir yaitu metode analisis berupa transfer fiber, di mana pada metode analisis ini itu untuk prosedur exitingnya itu untuk transfer fibernya. Dan yang kedua itu berupa prosedur analisis yang telah digunakan. Jadi prosedur analisis transfer fiber ini sudah sering digunakan seperti itu. Dan yang terakhir itu pada metode analisis transfer fiber itu untuk personil SU-nya itu bisa dipindahkan ke RU.
Yang selanjutnya yaitu tentang uji stabilitas. Uji stabilitas ini tuh ada dua, yaitu berdasarkan prinsip dan tujuan dari uji stabilitasnya. Untuk prinsipnya itu terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama itu prinsip dari uji stabilitas itu menjamin stabilitas produk. Jadi produknya itu udah dijamin gitu loh stabilitasnya. Untuk yang kedua menjaga spesifikasi produk. Lalu yang ketiga dari prinsip uji stabilitas itu dikemas dengan bahan kemasan tertentu, misal dikemas dalam botol, strip, blister, atau bisa dalam ampul. Yang selanjutnya yaitu prinsipnya itu disimpan sesuai dengan kondisi yang telah ditetapkan, di mana disimpan di kondisi yang telah ditetapkan itu ada beberapa obat yang penyimpanannya itu berbeda, ada yang di suhu ruang, ada yang di freezer, ada yang di kulkas. Ada yang di suhu dingin sekitar 25 sampai 18, ada yang di suhu dingin 8 sampai 2 derajat. Untuk yang terakhir, prinsip dari uji stabilitas yaitu periode waktu tertentu. Jadi ada beberapa periode waktu tertentu di uji stabilitasnya sendiri. Tujuan dari uji stabilitas itu ada 3, yaitu yang pertama dilihat dari pengembangannya, yaitu pengembangan dari uji stabilitas ini itu membandingkan formula proses dan bahan kemas. Yang kedua yaitu registrasi, di mana registrasi ini itu pelaporan hasil uji stabilitas yang merupakan dokumen yang dibutuhkan saat registrasi. Jadi pada saat registrasi itu ada beberapa dokumen yang harus dipenuhi gitu loh untuk laporan dari uji stabilitas yang tersebut. Untuk yang terakhir, tujuan dari uji stabilitasnya itu dilihat dari post marketnya. Jadi post market ini bisa melindungi dari klaim atau komplain konsumen yang bisa melihat dari laporan uji stabilitas. Jadi apabila produknya itu sudah keluar, nah terus ada beberapa klaim atau komplain dari konsumen itu kita bisa melihat dari laporan uji stabilitasnya sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu poin jenis-jenis uji stabilitas. Nah, uji stabilitas ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, stabilitas dipercepat atau accelerate. Yang kedua, stabilitas jangka panjang atau long term. Yang ketiga, stress testing. Yang keempat, induced stability. Di mana di setiap jenis-jenis stabilitas itu ada beberapa poin penting, yaitu kelebihan atau kelemahan dari jenis-jenis uji stabilitasnya. Nah, dan selanjutnya yaitu bisa dilihat dari desain uji stabilitas. Desain uji stabilitas ini dibagi menjadi 4. Itu yang pertama pada kondisi penyimpanan, yang kedua pada pemilihan batch, yang ketiga pada waktu pengujian, dan yang terakhir pada parameter uji dan spesifikasi. Di mana pada kondisi penyimpanan bisa dilihat kalau di Indonesia sendiri itu termasuk di zona 4B, dan di dalamnya itu untuk acuannya itu bisa dilihat dari studi preformulasi produk komparatornya. Itu yang selanjutnya yaitu pemilihan batch, di mana pada pemilihan batch ini terdapat 2 poin. Yang pertama bisa dilihat dari tablet lepas cepat, dan yang kedua yaitu tablet lambat atau termodifikasi, di mana pada tablet lepas cepat ini zat aktifnya itu lebih stabil dibandingkan yang tablet lambat atau termodifikasi. Nah, di tablet cepat ini tuh ada 2 batch yang ada di pemilihan batchnya. Yang kedua yaitu tablet lambat atau termodifikasi. Nah, ini kan lebih berbeda ya. Untuk tablet zat aktif tidak stabilnya tadi, zat aktifnya itu di tablet lambatnya tuh zat aktifnya tidak stabil, jadi itu membutuhkan 3 batch. Untuk selanjutnya yaitu waktu pengujian, di mana waktu pengujian ini itu ada beberapa interval waktu pengujian. Nah, interval waktu pengujiannya itu yang pertama dilihat pada tahun pertama itu dilakukan setiap 3 bulan sekali. Jadi setiap 3 bulan sekali itu dilakukan uji stabilitas. Apakah produk ini masih layak untuk dilakukan untuk dipasarkan seperti itu. Untuk yang pada tahun kedua ini uji stabilitasnya itu agak dikurangi, di mana pada tahun kedua ini dilakukan setiap 6 bulan sekali, jadi setahun 2 kali. Untuk yang ketiga dan tahun-tahun seterusnya itu mereka dilakukan uji stabilitas pada waktu pengujian yang setahun sekali, entah itu di awal tahun, di pertengahan, atau di akhir tahun.
Yang menjadi acuannya yaitu tetap sama, yaitu bisa dilihat dari studi formulasi dan produk komparatornya. Untuk yang terakhir yaitu dilihat dari parameter uji dan spesifikasi, di mana pada parameter uji dan spesifikasi ini perlu adanya justifikasi penetapan parameter dan perlu adanya justifikasi penetapan parameter, spesifikasi, dan interval pengujian. Nah, tadi kan kita sudah melihat jenis-jenis dari uji stabilitas, di mana jenis-jenis ini adalah stabilitas dipercepat, stabilitas jangka panjang, stress testing, dan induced stability. Nah, kita akan membahas dua dari jenis uji stabilitas. Yang pertama yaitu induced stability. Induced stability itu ini merupakan multiple dose produk yang menjadi apa ya, setelah dibuka itu atau direkonsumsi gitu produknya. Jadi bisa dikatakan dengan multiple dose. Dan yang kedua yaitu jumlah dose-nya itu ada dua, sebanyak dua. Dan yang terakhir itu dari stabilitas itu minimal interval pengujiannya itu di awal sama di akhir. Jadi yang di awal itu 2 batch, sedangkan yang di akhir itu 1 batch. Untuk yang selanjutnya yaitu jenis dari uji stabilitasnya itu adalah stress testing, di mana ini termasuk dalam kondisi yang ekstrim atau sudah jenis pengujian yang sudah fatal di produk itu diedarkan, sehingga bisa dikatakan stress testing atau kondisi ekstrim. Contohnya jika phase atau testing atau yang kedua atau photo stability testing, di mana hal ini itu membandingkan spektra bahan dan spektra sumber cahaya. Jika overlap maka harus alertnya itu terganggu di post stability-nya. Yang selanjutnya yaitu uji BA dan uji BA, di mana pada uji BA atau uji bioavailabilitasnya itu ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Kita akan membahas dulu yang uji bioekuivalensi atau uji BA-nya. Yang pertama, uji ekuivalensinya itu uji ekuivalensi farmaset atau alternatif farmaseutik. Yang kedua yaitu pada pemberian dengan dosis molar yang sama. Yang ketiga, yang terakhir itu menghasilkan bioavailabilitas yang sebanding atau memiliki efek yang sama. Jadi mereka itu membandingkan gitu loh apa yang bioekuivalensinya. Yang selanjutnya yaitu bioavailabilitas atau PR, di mana hal ini dilihat dari kecepatan dan jumlah bahan aktif atau senyawa aktif yang terserap dari produk obat dan tersedia di tempat kerja. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan potensi dari bioavailabilitas dan bioekuivalensi ada dua poin, yaitu kriteria dan proporsi zat aktif eksipien. Di mana untuk kriteria itu ada dua, yaitu bentuk sediaan yang sama tetapi dalam potensi yang berbeda. Yang kedua poinnya yaitu produsen dan tempat produksinya itu sama. Yang selanjutnya yaitu proporsi zat aktif dan eksipiennya, di mana yang pertama itu proporsi zat aktif dan eksipiennya itu berupa sama dan zat aktif itu yang sangat poten, sehingga jenis dan jumlah eksipiennya itu sama, pengisinya juga dapat dikurangi, jenis dan jumlah eksipiensi lainnya itu persis atau sama. Jadi berdasarkan dua ini tuh kriteria proporsinya itu sama. Nah, untuk selanjutnya yaitu uji ekuivalensi, di mana uji ekuivalensinya ini bisa dilihat dari obat komparator menjadi obat kopi, di mana pada obat komparator menjadi obat kopi itu ada pertengahannya itu ada uji ekuivalensi. Nah, uji ekuivalensi itu dibagi menjadi dua, yaitu secara in vivo dan secara in vitro, di mana secara in vivo sendiri itu dilihat dari in vivo bioekuivalensi. Nah, untuk uji in vivo secara bioekuivalensinya itu yang diuji yaitu uji farmakokinetik, uji farmakodinamik, dan uji klinik. Untuk yang selanjutnya secara in vitro yaitu uji disolusi terbanding atau biofavor, di mana hal ini yang dilihat itu BSG dan potensinya. Sehingga setelah dilakukan beberapa uji secara in vitro dan in vivo tadi didapatkan obat kopi. Untuk obat uji sendiri itu ada beberapa poin. Yang pertama itu diuji pada fasilitas CPOB. Yang kedua itu sama dengan batch
uji disolusi terbanding, yang ketiga identik dengan produk komersial, yang keempat batch besar batch itu sama dengan 1/10 skala produksi atau 100.000 unit terbesarnya. Sedangkan untuk obat komparatornya itu pemilihan batch itu sangat penting dan hal ini tuh menjadi acuan gitu loh untuk pemilihan batch-nya. Yang kedua sama dengan uji disolusi terbanding, yaitu sama untuk uji disolusinya itu sama, yaitu uji disolusi terbanding. Untuk obat komparator sendiri itu perbedaan kadarnya itu kurang dari 5%. Dan yang terakhir kriteria dari obat komparatornya itu ada dua, yaitu yang pertama memiliki izin edar di Indonesia. Untuk yang kedua, bila tidak ada, maka harus terdaftar di IJH dan negara asosiasinya. Untuk selanjutnya yaitu uji dari ekuivalensinya itu uji disolusi terbanding. Hal ini ada beberapa poin. Yang pertama itu pendekatan dari uji ekuivalensinya tersendiri. Yang kedua itu dilihat dari media disolusi. Media disolusi yang dimaksud itu apabila medianya itu paling yang menggambarkan kondisi secara in vitro-nya. Jadi di sini tadi di bagian ini sudah tertera bahwa in vitro itu ada beberapa uji, yaitu ada uji farmakokinetik, farmakodinamik, dan uji. Nah, ada beberapa poin dari media disolusinya, yaitu bisa dilihat dari pH, surfaktan, dan yield relevant, di mana pada pH itu terdapat pada pH 1,2, 4,5, 6,8, dan kompendial. Untuk yang poin kedua yaitu surfaktan itu kurang dari 1%. Yang ketiga dari media disolusi yaitu relevant medium atau fast SSGF atau FASSIF. Untuk yang selanjutnya dari poin uji disolusi terbanding yaitu parameternya itu menggunakan nilai parameter F2. Untuk peraturan dari bioavailabilitas dan bioequivalensinya itu ada perhitungan yang harus dihitung, yaitu similarity factor atau F2, di mana untuk rumusnya tertera pada layar. Dan beberapa kriteria itu ada keterangannya, yaitu N itu termasuk jumlah titik sampling, R itu persen rata-rata terlarut pada waktu T untuk produk komparator, T itu persen rata-rata terlarut pada waktu T untuk produk uji, di mana kriteria dari F2-nya itu lebih besar dari 50. Nah, untuk aturan perhitungan F2 itu ada beberapa poin. Yang pertama, untuk F2 sendiri itu minimal memiliki 3 titik sampling dan tidak termasuk 0. Jadi 0 itu tidak, waktu 0 itu tidak terhitung. Jadi dia itu harus memiliki 3 titik sampling gitu. Untuk yang selanjutnya itu minimal 12 unit untuk setiap obat. Jadi bila obatnya itu di bawah dari 12 itu tidak bisa dilakukan perhitungan F2. Dan aturan yang ketiga yaitu titik sampling kedua obat harus sama dan ada menit ke-15. Di mana setiap menitnya itu ada menit ke-15. Jika 15 menit persen terlarut kedua obat kurang dari 85%, maka dilakukan disolusi sangat cepat sehingga F2-nya tidak dapat dihitung. Untuk yang selanjutnya yaitu poin aturan perhitungannya tidak lebih dari satu nilai rataan dari tiap titik sampling atau kurang dari 85% untuk tiap obatnya, sehingga titik sampling dengan persennya terlarut kurang dari 85% yang kedua dan seterusnya tidak diikutkan. Jadi kalau titik samplingnya itu udah lebih dari lebih besar dari 85% itu tidak diikutkan ke perhitungan F2. Nah, ini adalah contoh data dari pengujian F2, yaitu yang pada data sebelah kiri pada menit 10 sampai 60 itu uji disolusinya itu tidak dapat diuji karena pada menit ke-15 itu udah mencapai ke 85%, jadi sudah lebih dari 85%, sehingga tidak dapat dilakukan uji F2. Namun karena produknya uji udah sampai 85% terisolasi. Dan pada contoh yang pertama itu tidak terdapat hanya 2 titik, yaitu waktu ke-10 dan waktu ke-15. Sedangkan syarat ujinya itu ada 3 titik. Maka di sini yang contoh pertama itu diharuskan melakukan uji disolusi ulang. Nah, untuk yang kedua, contoh keduanya itu pada menit 10 sampai menit 60 itu uji terdisolusinya, persen terdisolusinya pada menit 45 itu sudah mencapai 84%, di mana hal ini tuh bisa dilihat dan bisa dilakukan uji F2-nya dan dihitung uji F2-nya. Namun pada menit yang ke-60 itu tidak dapat dihitung untuk uji F2-nya dikarenakan sudah lebih besar dari 85%. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.